Pemirsa nih akan berbagi kembali yaitu cara melajari jalur-jalur yang ada di modul kulkas inverter ya, yang kita gunakan untuk mengaktifkan kompresor tegangan AC. Dan ini modul kulkas inverter tentunya bisa kita rubah menjadi kompresor tegangan AC. Dan di sini saya gambarkan dulu, dan saya memasang lampu di sini, yaitu ini sebagai kompresor. Dan saya memasang lampu 5 watt kecil mungil di sini, ini 15 watt, yaitu ini sebagai heater. Dan untuk lampu ruangan bawah di sini ya tidak saya pasang, untuk yang lainnya kita pasang semuanya. Dan sekarang kita jelaskan dulu untuk jalur kompresornya seperti apa sih cara untuk mengaktifkan jalur kompresornya. Jadi sebetulnya di sini tuh sudah ada tempat relay teman-teman ya. Sudah ada tempat relaynya untuk menyalakan kompresor di sini. Dan di sini untuk jalur relaynya ini, kalau untuk kulkas inverter ini tidak ada relaynya ya. Hanya ada relay satu relay di sini adalah relay jalur heater untuk mengaktifkan heater, dan relay ini kita sambungkan di lampu 5 watt 15 watt di sini. Dan untuk kompresornya di sini memerlukan relay. Jadi ini tegangan DC 12 volt. 12 volt. Kalau kita pasang elko seperti ini ya. Kalau tidak kita pasang elko di sini, tentunya relay tidak mampu menyala karena tegangannya habis tinggal 5 volt seperti itu. Jadi di sini kita sambungkan ke relay tegangan 12 volt untuk mengaktifkan kompresor. Dan ini kita gambarkan sebagai kompresor. Dan kompresor yaitu kita ambil tegangan dari kabel coklat di sini ya. Untuk negatif positifnya yaitu kita ambilkan tegangan dari coklat dan sama kabel oranye di sini atau kabel pink di sini. Jadi kabel oranye dan kabel pink di sini ini terhubung jadi satu. Jadi jumper ya. Jadi sama jalurnya. Jadi kita sambungkan jadi satu. Untuk jalur heaternya juga terhubung dengan kabel oranye di sini atau kabel pink di sini. Dan ini adalah tempat untuk menyalakan kompresor. Dan yang ini tidak dipakai ya, nggak ada jalurnya. Dan untuk kipasnya di sini, kemarin saya membuat videonya, kita sambungkan ke kipas di sini. Ternyata yang dari kipas di sini bermasalah. Saat pintu dibuka, kompresor ikut mati. Jadi ini supaya kompresor tidak ikut mati, maka kita pasang di sini. Dan kemarin saya sudah memasang relay di sini, tidak kuat ngangkat. Jadi relay tidak bisa menyala karena tegangannya kurang, hanya 5 volt ya di sini tegangannya. Setelah kita tambahkan elko, ukurannya ini ukurannya 35 volt 470 mikro. Jadi ingat-ingat yang kita pasang elko-nya, misalnya menggunakan 1000 mikro bisa, dan voltnya 25 16 bisa, 25 bisa, 50 volt bisa. Dan sekarang kita untuk jalur kompresornya sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita jelaskan jalur termistor yang ada di evaporator. Jadi termistor itu terkumpul di sini teman-teman, jalur termistor. Tapi untuk positifnya, untuk negatifnya dan lainnya ngambil dari sini. Jadi yang untuk jalur di evaporator itu negatifnya ngambil dari sini ya. Misalnya dari sini semuanya bisa, tapi kalau rangkaian ini kita pasang yang ada
rangkaian di kulkas inverter ya, di bodi inverter memang seperti ini jalurnya. Jadi negatifnya diambil dari sini lalu menuju termistor, termistor menuju positif 5 volt ya, 5 volt menuju ke kabel warna merah. Ini untuk yang di evaporator. Dan sekarang termistor yang ada di ruangan bawah, yang di ruangan bawah termistor, yaitu negatifnya diambil dari kabel abu-abu di sini, yang paling pinggir ini abu-abu ya warnanya ya, abu-abu atau krem ya, ini abu-abu aja kita sebutkan abu-abu. Jadi abu-abu yaitu menuju ke termistor. Ini termistornya saya menggunakan kabel pink di sini, lalu menuju positif. Positifnya yaitu di kabel warna kuning di sini ya, oranye ya. Ini oranye warnanya, bukan kuning ya. Kuning bisa ya, yes, warna kuning di sini. Ini untuk termistor jalur di ruangan bawah. Dan di ruang bawah masih ada lagi potensio. Potensio yaitu kita ambil negatif. Jadi satu tadi ya sama jalur termistor. Jadi kabel abu-abu. Kabel abu-abu melewati potensio yaitu menuju positifnya ke kabel coklat di sini. Ini asli rangkaian dari kulkasnya seperti itu. Jadi di sini adalah jalur potensionya yang di jalur kabel coklat. Dan sekarang untuk jalur termistor yang ada di bodi, yaitu sudah ada soketnya di sini. Oke ya, sudah kita jelaskan. Jadi untuk soket yang di sini tidak kita pakai ya, kita cabut saja. Jadi soket di sini yang menuju inverter tidak dipakai. Jadi kita hanya menggunakan ini saja. Dan sekarang kita coba nyalakan. Tadi sudah kita jelaskan semuanya ya, tidak perlu kita ulang kembali. Jadi ingat-ingat saja buat rekan-rekan yang sedang menontonnya. Nanti juga kita kasih tulisan ya, supaya buat rekan-rekan semuanya paham cara pemasangannya. Nanti kalau misalnya masang di modul di kulkasnya ya, cuman ini saja yang kita rubah ya, cuman jalur ini aja. Jadi jalur kompresor saja yang kita tambahkan relay di sini. Jadi kita sambung ke kompresor di sini. Ini saja yang kita rubah, ke jalur kompresor saja. Untuk jalur lainnya tidak ada yang kita rubah. Hanya jalur kompresornya saja yang dirubah saat pemasangan di kulkasnya nanti. Untuk ini hanya untuk praktek ya, supaya teman-teman semuanya tahu jalur-jalurnya satu persatunya. Tadi sudah kita jelaskan jalur satu persatunya. Dan sekarang kita cek ya, kita nyalakan, kita cocokkan ke stekernya, ke listrik. Sekarang perhatikan, jadi saat menyala itu biasanya bunyi tek tek, langsung tek gitu ya. Jadi tek pertama itu relay jalur heaternya itu nyambung, terusan tek itu mati, terus tek sekali lagi yaitu jalur kompresornya menyala ya. Dan selanjutnya nyusul jalur kipasnya menyala seperti itu. Dan perhatikan nanti heaternya akan menyala sebentar lalu mati. Dan 1 2 3 kita cucuk, tes, sudah kita cucuk, perhatikan, heater hidup, mati, lalu nyusul kompresornya menyala, lalu nyusul lagi kipasnya menyala. Kita ulang lagi, kita cabut lagi, ya. Jadi supaya paham rekan-rekan yang sedang menontonnya. Dan sekarang kita agak jauh saja ya, biar kelihatan semuanya. Dan sekarang kita cocokkan lagi ke listrik, celok.
Oke, seperti itu ya cara menyalanya. Kita ulang sekali lagi. Kita cabut lagi ya. Kita cabut lalu kita tutup kembali. Oke ya, seperti itu. Jadi di sini indikator apabila tidak berkedip berarti pemasangan semuanya sudah oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah, apa yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih.